Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Deswitanti. Saya dari kelas C Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor NIM 200321100018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lobby, negosiasi, dan diplomasi. Di mana yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi disebut juga dengan perundingan. Ada pula yang menyebutkan bahwa negosiasi merupakan proses tawar-menawar untuk memberi atau menerima guna untuk mencapai kesepakatan. Konsep yang harus dipahami oleh negosiator yaitu yang pertama, melakukan alternatif apabila negosiasi tidak didapatkan. Yang kedua adalah tawaran terendah dapat diterima di sebuah kesepakatan. Yang ketiga adalah zona di mana memungkinkan terjadinya kesepakatan. Dalam negosiasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah melibatkan orang. Yang kedua, menggunakan pertukaran sesuatu seperti tawar-menawar ataupun barter. Yang ketiga adalah dengan cara tatap muka, baik lisan, gerak, atau menggunakan wajah. Selanjutnya adalah lobby. Lobby dapat dimaknai sebagai pendekatan, di mana lobby merupakan pendekatan awal yang dilakukan untuk menuju pada tujuan yang menguntungkan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Lobby dapat diartikan sebagai pencobaan atau mencoba mempengaruhi. Fungsi dari lobby ini adalah untuk membuka komunikasi pada pihak yang akan kita tuju. Dalam lobby itu sendiri dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok, baik lembaga atau perusahaan, baik lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan, ataupun perusahaan swasta. Dengan adanya lobby ini dapat mengetahui secara menyeluruh yang berkaitan dengan hal-hal yang akan kita tuju. Dengan lobby ditemukan peluang yang dapat dimanfaatkan, kemudian diteruskan sehingga tercapailah negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah diplomasi, di mana diplomasi ini yaitu suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang telah diakui, seperti cara pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan dan mendapat dukungan mengenai prinsip yang telah diambil. Menurut Brownlee, diplomasi merupakan cara yang diambil untuk mengadakan atau membina hubungan atau komunikasi, baik politik ataupun hukum, yang dilakukan melalui wakil serta mendapatkan otorisasi. Fungsi dari diplomasi ini yaitu sebagai saluran resmi komunikasi antar negara. Diplomasi dapat diartikan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah seni dan ilmu dalam mewakili negara. Yang kedua adalah apresiasi suatu konsep serta upaya mewakili negara. Dan yang ketiga adalah profesi seorang diplomat. Dari beberapa hal tersebut yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa baik negosiasi, lobby, ataupun diplomasi merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan, di mana negosiasi adalah suatu proses dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan sama yang ingin mencapai kesepakatan. Kemudian dengan lobby, yaitu pendekatan, ini memudahkan dalam kegiatan bernegosiasi. Sedangkan diplomasi yaitu suatu cara negosiasi untuk pihak yang terwakili atau pemerintah. Cukup sekian dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.